kembali kita pada pagi hari ini boleh beribadah di tempat ini. Kita bersyukur kalau kita mempunyai Allah yang hebat, mempunyai Allah yang luar biasa. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita, terus kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan menaikkan sebuah pujian. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja.
Beliau Tuhan adalah murah pada
saatnya bagi setiap kita, kita akan sediakan hati kita. Kita akan menerima berkat firman Allah. Biarlah firman yang sebentar akan disampaikan boleh benar-benar ditanam dalam setiap hati kita. Kita akan dengan sebuah pujian. Begitu besar Tuhan kasih yang Kau berikan bagi kami. Pengorbanan-Mu Tuhan begitu besar bagi kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih
ini kami Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami bisa berada di tempat ini pada pagi hari ini. Bukan kebetulan Tuhan, dan kami percaya ini adalah karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini dalam hidup kami, dan bahkan sampai berkepanjangan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat momen yang indah. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kami menjadi hati yang lembut untuk ditanami firman Tuhan. Dan biarlah firman-Nya ditaburkan akan menjadi benih dan bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup kami. Kami juga hamba-Mu Tuhan, agar apa yang disampaikan pada hari ini tepat sasaran dan juga jadi berkat buat jemaat Allah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Segala kuasa yang mengganggu firman Tuhan kami usir dalam nama Yesus. Biarlah hadirat Tuhan saja yang berada di tempat ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan tangan yang meriah sekali lagi. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Sudah lama ya kita tidak berjumpa, dan saya bersyukur hari ini bisa bertemu kembali dengan saudara semua. Terima kasih buat Om Heno dan semua tim pembelaan dan semua pengurus yang sudah mengundang saya ke tempat ini, dan kita akan sharing satu kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa. Yang siap katakan amin. Sekali lagi yang siap katakan amin. Oke saudara, 1 bulan ini kalau saya tidak salah saya diberikan tema oleh Kak Tina. Saudara sudah belajar mengenai kasih adalah yang terhebat. Betul? Kasih adalah yang terhebat. Dan apalagi juga di bulan ini momen yang sangat pas, karena di bulan ini kan momennya Jumat Agung dan juga Paskah, dan ini tema yang sangat tepat untuk membahas kasih Tuhan yang terhebat dalam hidup kita. Nah, izinkan saya memulai dari sini saudara. Beberapa waktu yang lalu anak saya Geva itu ngomong sama saya, "Dedi, Geva mau ciki biru," katanya gitu. Saudara pernah makan ciki gak? Ngomong. Ada di sini yang pernah makan ciki? Yang tahu ciki biru angkat tangan? Ketahuan generasinya ya. Anak sekarang hampir jarang makan ciki saudara. Jadi Geva itu minta, "Jadi aku mau ciki biru." Kata saya, "Bener ya, yang biru. Ciki kan ada 2," saya bilang gitu. Yang satu rasa keju, yang satu yang biru rasa lupa ya saudara ya. Yang rasa ayam, saya bilang gitu ya kan. Tapi saya udah tekankan lagi, "Ini benar ya, yang biru ya, yang rasa ayam ya." Kenapa saya begitu yakin dia mau memesan ciki biru yang rasa ayam? Karena kalau di rumah sepupunya gitu, atau di rumah mertua saya, kadang-kadang kalau dia dititipkan di sana, dia makan ciki biru yang rasa ayam itu. Oke, jadi akan beliin, saya bilang gitu. Tapi tepat sebelum saya keluar pintu, istri saya itu ngomong, "Kayaknya ciki biru yang dimaksudkan dia beda deh." Nah, coba silakan ditunjukkan gambarnya saudara ya. Ada, langsung slide-nya dibuka. Nah, jadi ciki biru yang saya maksudkan adalah yang sebelah kiri saudara ya. Ciki biru yang dimaksudkan adalah sebelah kiri saudara. Nah, sementara yang anak saya maksudkan adalah ciki birunya yang sebelah kanan saudara. Yang smack ring keju itu saudara. Nah, saya doyan banget loh yang smack ring keju ini gitu ya. Dan akhirnya mamanya bilangnya, ini yang dia maksudkan. Akhirnya saya panggil dia lagi. Dia pas ini deh, ciki biru yang dia maksud yang mana? Yang bulat ini atau yang keju? Yang keju Dedi, katanya gitu. Yang warnanya biru yang kayak ada cincin yang katanya, "Oh, itu bukan ciki, itu namanya smack." Saya bilang gitu. "Oh, namanya smack." Ya udah deh, nanti kita kali beli smack saja ya. Saudara, anak saya walaupun dekat dengan saya, itu aja bisa salah paham. Betul? Itu aja bisa salah paham. Kenapa? Ya karena pengertian kita berbeda. Dia tidak salah, saya juga tidak salah. Yang dia pahami tentang ciki biru adalah yang A, sementara yang saya pahami dengan ciki biru adalah yang B. Dan menurut saya lebih benar. Kenapa demikian? Karena yang saya maksudkan kalau dibaca kemasannya, dibacanya ciki. Dan sekarang yang dia punya dibaca kemasannya namanya smack kan. Jadi harusnya saya rasanya lebih benar gitu. Tapi pemahaman dia belum sampai kepada pemahaman saya sebagai orang tuanya. Jadi prinsipnya saudara, apa yang saya mau berbagi di depan ini, untuk hal yang sederhana aja,
sederhana aja di dalam kehidupan kita, kita seringkali dengan mudah keliru. Untuk hal sederhana aja kita seringkali dengan mudah keliru karena kita tidak memahami makna yang sesungguhnya. Ya kalau mengenai ciki sih remeh lah ya, nggak terlalu penting. Tapi saya berdoa supaya kita tidak keliru mengenali Tuhan dan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Ya, saya berdoa supaya kita tidak keliru mengenai Tuhan dan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Nah, judul khotbah saya pada hari ini adalah ini. Coba saya cek dulu. Wah, agak kecil gede ya ternyata kalau dipindahkan ke PowerPoint yang versi sebelumnya kecil besarnya seperti ini. Tapi saudara bisa baca semua ya saudara ya. Oke, mari kita baca sama-sama judulnya apa? 1, 2, 3. Nah, kalau saudara melihat gambar di depan, pasti saudara mungkin bertanya, kok judulnya kasih yang hebat? Kok gambar temanya lebih identik dengan cerita apa di Alkitab? Kira-kira saudara tahu? Betul. Kok diidentikan dengan kisah Yunus? Sepertinya ada yang tidak nyambung di sini. Why? Karena kita terbiasa mendengarkan kisah Yunus itu adalah seperti yang sudah mungkin selama ini kita bayangkan. Apa yang paling saudara ingat tentang kisah Yunus? Ikan paus katanya, betul. Kalau itu bukan ikan paus sih, yang tertulis di Alkitab itu ikan besar. Cuma dijadikan ikan paus, tapi nggak apa-apa. Selain itu ada lagi yang diidentikan dengan kisah Yunus. Tapi kalau saya runut-runut biasanya top 3-nya gitu. Yang paling pertama memang betul. Ada satu momen di mana Yunus ditelan ikan. Dan selama berapa lama? 3 hari. Itu yang menjadi highlight atau spotlight kita. Ternyata ada loh manusia yang masih bisa hidup di dalam perut ikan selama 3 hari. Itu yang seringkali jadi spotlight kita. Tapi sebenarnya saudara, ada makna yang sangat mendalam di sepanjang kitab Yunus ini. Dan itu yang kita mau lihat dengan sudut yang berbeda pada pagi hari ini. Oke, sekarang kita siap? Yang siap bilang yes. Oke, background sedikit. Saudara, siapa sih Yunus? Yunus sendiri adalah seorang nabi. Nabi kayak apa dia? Itu yang saya pengen kita berdiri sudut pandangnya dari situ dulu. Nabi kayak apa dia? Dia itu sebenarnya sudah muncul pertama kali saudara di kitab bisa. Nah, di sini di 2 Raja-Raja 14 ayat 23 sampai 25. Kalau saudara mau catat ayatnya di 2 Raja-Raja 14 ayat 23 sampai 25, saya bacakan aja takut yang belakang nggak kelihatan, depan dengarkan baik-baik. Dalam tahun ke-15 zaman Amasya bin Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam, anak Yoas Raja Israel menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 41 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amittai dari Yaman. Jadi dalam pelayanan awalnya saudara, Yunus bisa dikatakan nabi yang cukup terkenal ya, karena dia bisa bernubuat langsung straight kepada raja dan dia menubuatkan kejayaan Israel. Dan memang terjadi Israel di zaman Yerobeam, walaupun kalau saudara baca Alkitab Raja Yerobeam ini keturunannya ini sangat jahat itu saudara ya. Tapi Tuhan sempat mengizinkan bangsanya sendiri mendapati dan merasakan kemakmuran yang dahsyat di bawah Yerobeam ini. Akan tetapi Israel dan Yehuda juga menganggap bahwa anugerah Allah ini remeh dan akhirnya mereka kembali jahat. Nah, spotlight kita adalah Yunus. Akhirnya Yunus ini muncul untuk pertama kalinya sebelum dalam kitab Yunus ada ternyata dari zaman Yerobeam. Nah, saudara sebagai nabi nggak ada yang salah dengan dia. Dia menyampaikan pesan Tuhan, beres. Nah, permasalahannya adalah kali ini Yunus itu di Yunus 1 ayat 2 dikatakan bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepada mereka. Nah, Yunus diminta pergi ke Niniwe. Kita semua tahu, saya rasa kita semua tahu. Nah, pertanyaannya sedikit lagi gambaran mengenai kita. Niniwe itu kota yang kayak apa? Kota yang seperti apa? Selidik punya selidik saudara, Alkitab bahkan mengungkapkan satu fakta yang menarik ada di sini. Kejadian 10 ayat 8 sampai 11, Kus memperanakan Nimrod. Saudara tahu Nimrod? Nimrod adalah orang yang membangun menara Babel, betul.
sekali orang yang berkuasa di bumi. Dia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, dan dia inilah cikal bakal dari bangsa Asyur, saudara. Lalu mendirikan Niniwe, Rehoboam, dan kalah bukan menang kalah, ini nama kota kalah, saudara ya. Dan mendirikan Niniwe. Ternyata kota Niniwe didirikan oleh Nimrod. Sejarah apa kota itu? Alkitab nggak ngomong terlalu banyak. Tapi yang jelas saudara di kitab Nahum 3 ayat 1 dalam perikopnya hukuman atas Niniwe dikatakan, celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya menerkam. Digambarkan ini kota yang penuh dengan tumpah darah. Setelah saya pelajari dan saya gali benar-benar tentang kota Niniwe ini, dan ditemukan satu artikel sejarah gitu saudara ya, dari beberapa penafsir, bunyinya seperti ini, kota ini begitu kejam. Sehingga kalau kota ini, penduduk kota ini atau tentara kota ini perang menyerang daerah-daerah lain di sekitarnya, itu kalau ketemu ibu hamilnya maaf ya, digorok perutnya, bukan sesar, bukan, digorok perutnya literally, anak bayinya diambil, lalu anak bayinya itu ditimpuk ke tembok terdekat, ibunya suruh lihat gitu saudara. Janinnya itu ditimpuk ke tembok terdekat, ibunya disuruh lihat, setelah ibunya lihat, tadi anakku gitu ya, ibunya seperti itu, ibunya juga langsung digorok gitu saudara. Sesadis itu, sebengis itu orang-orang yang tinggal di Niniwe. Jadi sebegitu kejam Niniwe, sekarang kita tahu sebegitu kejam Niniwe, dan Yunus diutus ke sana. Disinilah kita seringkali memahami bahwa alasan Yunus kabur dari Niniwe ke Tarsis karena apa? Yunus takut akan kota Niniwe. Betul? Amin? Amin dulu. Tidak betul. Bukan itu alasannya. Tapi terkesan selama ini yang kita pikir begitu kan? Terkesan selama ini kalau kita merenungkan baca Yunus, kenapa Yunus kabur ke Niniwe? Yunus takut. Bukan itu, saudara. Disinilah letak permasalahannya, kita suka keliru. Secara tidak jelas, secara eksplisit memang terucapkan di pasal 1 oleh saudara baca kitab Yunus. Kenapa Yunus kabur? Yang jelas saya yakin alasannya bukan Yunus kabur karena takut sama penduduk di Niniwe. Jawabannya dari sini saudara, di Yunus 4 ayat 1 sampai 2. Jadi saudara bisa baca di ulang. Dikatakan, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoa ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu. Sebab dia tahu. Dia tahu apa saudara? Bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ini luar biasa sekali. Amin. Serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Artinya, Yunus bukan kabur karena takut. Justru Yunus kabur supaya Tuhan, dengan saya baik-baik, tidak mengampuni bangsa. Karena dia berpikir tanpa dia hadir memperingatkan bangsa itu tidak akan ada pesan pertobatan. Bahwa Yunus tahu sebenarnya bahwa Tuhan mau mengampuni bangsa Niniwe yang jahat itu, dan Yunus kesel. Ngapain bangsa sejahat itu kok Tuhan mau berikan kasih sayang? Dan akhirnya dia kemudian memberontak kepada Tuhan. Dan apa sih yang dilakukan Yunus pada waktu dia memberontak kepada Tuhan? Kita semua tahu. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Sekali kata jauh itu, dia pergi ke Yafa dan mendapati sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Dia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Sekali lagi diulang lagi apa? Jauh dari hadapan Tuhan. Sama dengan kita ya. Berarti orang yang kesal dengan Tuhan biasanya lari menjauh dari Tuhan. Kalau saudara pengen tahu seberapa jauhnya antara Tarsis dan Niniwe, ini ada peta sedikit. Di sini adalah Niniwe. Sebenarnya dekat, ini Joppa, pelabuhan tempat Yunus ada. Sebenarnya kan tinggal ke sini sampai Niniwe, tapi dia memilih jalannya untuk ke sini. Jauh sekali dari rencana Tuhan, berseberangan dari rencana Tuhan. Sampai sini saudara mengikuti. Amin. Nah, perhatikan saya saudara. Masalah utama di Yunus ini
Yunus merasa Tuhan itu tidak benar. Tuhan itu keliru. Yunus kecewa dengan Tuhan. Yunus berpikir Tuhan ini nggak mampu ya jadi Tuhannya. Tuhan itu harusnya jadi Tuhan yang adil. Dengan kata lain, Yunus punya Tuhan dalam gambarannya sendiri. Yunus benci kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi. Alasan yang aneh sih untuk benci Tuhan. Yunus benci Tuhan karena Tuhan mengasihi. Ini gue satu alasan yang aneh untuk dasar orang membenci Tuhan. Biasanya orang kan kalau kita dengar, kenapa sih lu tinggalin Tuhan? Ya Tuhan mengambil orang yang saya cintai untuk mati dan tinggal. Tuhan itu gak ada. Wah, biasanya kita perlu kekecewaan. Tapi kali ini Yunus membenci Tuhan karena Tuhan mengasihi. Saudara, sama dengan kita ya saudara. Seringkali kita bisa kecewa dengan Tuhan dan tidak bereaksi karena Tuhan tidak bereaksi seperti yang kita mau. Betul? Kita bisa dengan mudah kecewa dengan Tuhan karena Tuhan tidak bereaksi seperti yang kita mau. Tuhan, kenapa doaku gak dijawab? Kenapa ada pandemi seperti ini? Kalau Tuhan baik, kok keadaanku begini? Kalau Tuhan baik, kenapa orang yang sakit yang aku cintai gak disembuhkan? Aku kan melakukan ini dan udah melakukan pelayanan, kok malah jadi begini sih? Kita merasa Tuhan baik kalau Tuhan menuruti maunya kita. Padahal mungkin kita yang tidak tahu mana yang baik, mana yang baik. Saya ingat dalam salah satu kelas Bible pada waktu saya mengajar di gereja yang berbeda sinode dengan kita, saya pernah ditanya, oh Tuhan baik, kenapa Tuhan izinkan pandemi? Kamu masih muda anak ini bertanya, kenapa Tuhan izinkan pandemi? Loh, memang kenapa? Saya bilang, kalau saya jadi Tuhan, kata dia, saya akan maha kuasa, saya akan hilangkan pandemi ini. Kalau saya jadi Tuhan, saya akan hilangkan pandemi ini. Sebenarnya Tuhan mampu nggak sih jadi Tuhan? Statement yang sangat menarik dari seorang anak muda dari saudara. Saya akan hilang pandemi itu. Kok dibuat rekor katanya gitu? Sampai orang tuh banyak yang meninggal di seluruh dunia. Ngapain dibuat rekor? Hilang aja pandemi selesai. Lalu hal lain yang katanya, ya dia tanya lagi saudara, kenapa ya? Kok orang-orang jahat di muka bumi kayak teroris, apalagi karena kasus bom meledak kemarin, kayak teroris, Osama bin Laden, semuanya. Kenapa nggak dilenyapin aja? Kayak Thanos gitu loh, kalau saudara yang tahu Avenger, tahu Thanos? Tiba-tiba dia gini, snap, semuanya hilang aja gitu loh. Kenapa pakai repot-repot? Kenapa orang-orang jahat itu dibiarkan hidup? Harusnya kayak Thanos dibiarkan hilang aja. Saya tanya, lalu apa yang terjadi? Lalu jadi yang sisa di bumi ini adalah orang-orang yang baik, kata dia gitu. Oh gitu, orang-orang yang baik. Sesimpel itu dia berpikir semua. Sesimpel itu dia berpikir. Tapi kalau kita maknai lebih dalam, kenapa saya bawa cerita itu ke sini? Karena ada kemiripan pola pikir antara si anak muda ini dengan pola pikir Yunus. Yunus punya pola pikir yang namanya Tuhan yang mengasihi adalah Tuhan yang melenyapkan semua orang jahat. Betul? Tuhan yang mengasihi adalah Tuhan yang melenyapkan semua orang jahat. Yang lebih gawat lagi sebenarnya adalah Tuhan itu mengasihi kalau Tuhan mengikuti semua doa saya dan mengikuti pola pikir saya. Ini kan ngeri sekali punya konsep Tuhan seperti ini. Betul? Coba tengok kiri kanannya. Kamu jangan gitu ya. Oke saudara, jangan buru-buru menilai Yunus kacau juga sih. Kalau kita menyadari dunia di mana Yunus itu hidup, Yunus itu melihat momen di mana air bah dicurahkan. Betul? Pada saat banyak orang berdosa di zamannya Nabi itu, dia tahu kan? Tahu. Ya kan? Dia lihat Sodom dan dia baca ini atau dengar cerita, ya kan? Dari Sodom dan Gomora dihancurkan, betul? Dia tahu. Dia tahu Mesir yang memperbudak Israel, Tuhan urus itu Mesir, betul? Lalu dia tahu pada waktu penduduk Kanaan itu menjadikan tanah perjanjian, karena Tuhan masuk ke tanah Kanaan, Tuhan juga selesaikan masalah dengan penduduk Kanaan. Dia tahu. Itu sebabnya pola pikirnya mungkin seperti itu. Dalam case ini, Yunus mau singkirkan semua orang jahat di Niniwe deh. Itu baru Tuhan ambil dan kasihnya nyata buat orang-orang yang baik kayak dia. Dia pikir mungkin begitu saudara. Jadi prinsipnya ya saudara yang dia mau katakan adalah orang jahat harus hilang dari muka bumi ini. Sama seperti rekan tadi. Jadi semua yang jahat-jahat hilang dan yang baik-baik aja dan yang bagus-bagus aja ada di dunia ini. Menghilangkan semuanya dan tinggalkanlah dunia dengan orang-orang yang baik.
Menarik sih idenya, menarik. Tapi kalau kita coba renungkan saudara, kalau memang yang jahat-jahat hilang, lantas di bumi ini yang tinggal siapa? Yang baik-baik lah. Oke, lalu apa ukuran baik? Gak nyuri, gak bunuh, dan lain-lain. Seakan-akan Tuhan kayaknya di framing gitu, gak mampu jadi Tuhan yang tidak bisa bedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Jadi Yunus menganggap menjadi sangat baik kalau orang-orang jahat tiba-tiba hilang. Dan prinsipnya adalah jahat itu harus hilang dari muka bumi. Kalau demikian, pertanyaan validnya adalah seperti ini. Kalau begitu, ukuran seseorang baik itu apa? Kalau saya tanya sama saudara, saudara pasti akan memikirkan itu di dalam. Apa sih ukuran orang baik? Ya, nggak membunuh lah. Kayak bangsa ini tuh, membunuh begitu, dia mampus semuanya. Mungkin itu yang ada di pikiran kita. Pencuri lah, pembunuh, teroris, pemerkosa, koruptor. Ya, itu semua yang jahat. Langsung aja dijentik kayak Thanos, badai. Hilang lah. Mereka kan jelas-jelas sudah melakukan kesalahan yang telah, ya kan? Ya, hilang. Sekarang saya mau tanya sama saudara, tapi bagaimana kalau ada seseorang yang gak nyuri? Tapi dia iri hati dengan apa yang orang lain punya. Dia gak nyuri sih, tapi dia iri hati dengan apa yang orang lain punya. Kira-kira orang ini jahat? Jangan diburu-buru, ya, saudara pikirkan. Dia memang gak merampok uang, tapi dia merampok hak yang seharusnya diterima orang lain, yang harusnya dia kasih, dia gak kasih. Jahatkah orang ini? Dia ngebunuh orang, tapi dia benci seseorang sampai di pikirannya dia berpikir lebih baik orang itu gak ada. Apakah dia orang baik? Oleh sebab itu sudah di Alkitab Yesus menarik satu kalimat yang bagus sekali. Janganlah kau membenci saudara, karena itu disamakan dengan membunuh, betul ya? Ya. Dia bilang begitu, Yesus katakan itu. Sebabnya Tuhan bilang, kalau bahkan Yesus bilang ini, kalau kamu mau memberikan persembahan, kamu tahu ada masalah yang belum selesai antara kamu dan saudaramu. Tuhan bilang apa? Letakkan persembahanmu, hampirilah orang yang kau punya ganjaran itu. Betul ya? Ini semua connect nih saudara. Atau dia pelayan Tuhan deh di gereja hari Minggu dia memuji nama Tuhan, tapi sehari-hari malah gak peduli dengan Tuhan. Apakah dia orang? Atau ada orang yang kalau gereja perlu apa dikasih terus uangnya, tapi uang yang diberikan kepada gereja ternyata adalah hasil dari bisnis yang ilegal misalnya. Kita nggak pernah tahu. Apakah dia orang baik? Atau dia hari Minggu pelayanan main musik di gereja, tapi Senin sampai Jumat giat sekali nonton bokep misalnya. Apakah dia orang baik? Yang terakhir, bagaimana dengan Nabi yang jelas-jelas melawan perintah Tuhan kayak Yunus begini? Kira-kira dia orang baik atau jahat? Berarti dia jahat. Berarti seharusnya kalau teorinya begitu. Yunus juga. Mestinya kan gitu. Betul? Pertanyaannya, kalau orang seperti yang tadi saya sebutkan semua kita kategorikan orang jahat lalu bakal dihilangkan, lalu siapa yang tersisa di dunia ini? Coba direnungkan. Dengan kata lain, coba saya lihat saudara, jujur dengan diri sendiri. Apakah kita semua akan hidup? Sekarang kita mulai paham bahwa sikap Tuhan yang di zaman Yunus, dan saya yakin juga sampai sekarang, bahwa Tuhan itu maha kasih. Amin. Amin. Tuhan itu maha kasih. Sampai sekarang, kalau kita masih ada, tapi kita masih jatuh dalam dosa, Tuhan itu mau dan mudah mengampuni kita karena Dia mengasihi kita. Itu sebabnya kita diberi waktu. Saudara nggak pernah tahu loh, kapan waktunya saudara dipanggil pulang, betul? You never know. Saya selalu ngomong sama istri saya, walaupun saya mungkin muda, masih tergolong muda, tapi kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil pulang. Oleh sebab itu setiap hari adalah kesempatan untuk kita mengenal Tuhan lebih lagi, mengenal kasih Tuhan, dan lain-lain. Terus sebabnya kita diberi waktu, dan terutama lewat renungan ibadah kayak begini, kayak khotbah kayak begini, kayak saudara berada di kelompok sel, itu untuk merenungkan dan mengingat kasihnya Tuhan yang begitu besar kayak kita, kepada kita. Repotnya kacamata kita kayak gini, ya tapi kan nggak adil dong.
Bangsa yang jahat itu seharusnya dimusnahkan. Mereka kejahatannya kayaknya kadarnya lebih tinggi gitu. Nabi mau berontak masa dibiarin? Gak adil dong. Apakah itu keadilan? Jadi kalau kita membaca Alkitab dengan lebih teliti, saya yakin prinsipnya Tuhan itu adil. Amin. Dari mana saya bilang Tuhan adalah adil? Sebelum satu kota dihancurkan, dia biasanya kirim satu pesan pertobatan dulu. Kalau saudara lebih teliti gitu ya, pada waktu saudara membaca kisah Sodom dan Gomora misalkan, Tuhan tanya dulu loh, siapa ya? Abraham itu bertanya, andai kan ada satu, berapa orang benar deh di kota itu? Jadi nggak dihancurin. Ya berarti pesan kebenaran itu sebenarnya udah ada di Sodom. Bahkan di kasus Kanaan misalkan, pada waktu, saya tahu dari mana, orang-orang Kanaan itu juga udah mengenal pesan Tuhan. Pada waktu dari 12 pengintai, ada 2 pengintai, ketemu dengan Rahab. Rahab bilang, aku sudah mendengar Allahmu itu. Satu kota ini juga udah gempar akan Allahmu itu. Tapi Rahab yang berespon dengan benar, aku di pihakmu deh. Kan gitu kira-kira bahasa sehari-harinya saudara. Sudah tahu. Jadi, saudara, Tuhan bukan Tuhan yang gampangan sih. Kalau memang nggak bertobat, ya dihukum. Amin. Tapi biasanya ada pengingatan terlebih dahulu. Itu yang saya katakan Tuhan itu adil. Sampai sini, saudara paham? Itu sebabnya di perjanjian baru, saudara, Tuhan sampai perjanjian baru, sampai kehadiran Yesus, Tuhan menyatakan keadilannya. Tuhan mengusahakan memberikan teguran keras kepada orang-orang yang Farisi, orang-orang Taurat yang berjumpa dengan dia. Bahkan kenyataan dia jadi manusia, saudara. Itu adalah inisiatif Tuhan untuk menyelamatkan kita. Kalau enggak saudara dan saya ini, aduh, kelar. Semakin dilongkan karya salib itu, saudara, aduh, luar biasa. Kepada orang Farisi di zaman Yesus hidup, sebuah seruan keras tentang kerajaan Allah yang sudah dekat itu dia ungkapkan. Dia bahkan tekankan kepada orang Farisi mengenai hal ini. Di Matius 12, saudara ya, secara cepat aja. Matius 12 ayat 38 sampai 42. Dikatakan di perikopnya tanda Yunus. Saudara dibaca lagi dulu. Karena di pertanyaan dengan Yunus saya singgung sedikit. Matius 12 ayat 38 sampai 42. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripada. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat ini dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Itu kata firman Tuhan. Lanjut ya, ayat 40. Sebab seperti Yunus yang tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Kata firman Tuhan. Ayat 42. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit juga bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Kita tahu berarti ratu dari selatan ini bukan Nyi Roro Kidul, bukan. Ratu dari selatan ini adalah Ratu Sheba yang datang kepada Salomo. Ingat ya, bukan Nyi Roro Kidul. Kadang-kadang kita masuk mereka baca kita, wih, gila ratu dari selatan ada loh. Yang kita, ini berarti Nyi Roro Kidul nih Alkitabiah, sembarangan, bukan itu maksudnya. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Apa sih maksud ayat-ayat ini kalau kita baca? Saudara, ini adalah bukti keadilan Tuhan. Dia masih mengingatkan orang Farisi dan ahli Taurat yang masih belum paham soal tanda. Saudara, ahli Taurat atau orang Farisi ini gila benar menurut saya. Mereka udah lihat begitu banyak tanda. Tanda apa lagi yang mereka harapkan? Orang buta melihat, Yesus sudah kerjakan. Orang tuli mendengar, ada. Setan takluk diusir, ada. Orang mati bangkit, ada. Apa lagi yang kurang? Tanda seperti apa yang mereka harapkan? Kalau semua tanda-tanda ajaib sudah Yesus kerjakan, tidak mereka anggap sama sekali. Itu sebabnya Yesus merespon mereka dan meneguhkan bahwa angkatan yang jahat dan tidak setia ini, dikatakan itu, kamu di angkatan yang jahat dan tidak setia, di hati keras. Dan mereka hanya mendapat tanda Nabi Yunus. Apa sih tanda Nabi Yunus? Nabi Yunus kan masuk di perut ikan 3 hari, lalu keluar dari perut ikan. Nanti mereka juga akan mengalami itu. Satu masa di mana mereka melihat kebangkitan Yesus secara live, nggak kayak kita di sini. Itu loh tanda mereka.
Jadi penghakiman Yunus terjadi setelah dia dikeluarkan dari perut ikan. Demikian juga penghakiman kepada mereka setelah Yesus bangkit dari antara orang mati akan menjadi semakin sempurna. Sebelum sempurnanya kapan? Pada saat kedatangan Yesus yang kedua nanti. Nah, tanda yang dialami orang Farisi dan orang Taurat adalah bahwa setelah bangkit dari kematian, Yesus akan menghakimi mereka. Kecuali mereka bertobat seperti Niniwe, mereka akan segera ditunggang balikan. Kira-kira kan begitu. Nah, apa maksudnya kalau gitu? Tanda orang Niniwe tadi, orang-orang Niniwe akan dibangkitkan. Maksudnya apa sih? Sebenarnya Yesus tadi menyatakan, saudara perhatikan saya baik-baik. Ini indah sekali kronologisnya dari dulu sampai ke perjanjian baru. Saudara, orang Niniwe itu bertobat setelah mendengarkan pemberitaan Yunus, betul? Amin. Orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Mereka bahkan tidak tahu kalau Yunus itu sempat berada di perut ikan 3 hari. Tidak tahu. Tapi mereka bertobat. Mereka bertobat karena firman. Mereka tidak bertobat karena mujizat. Siapa yang mencari mujizat akan dihakimi oleh orang Niniwe yang bertobat karena firman yang sebenarnya jauh lebih berkuasa daripada apapun. Itu loh maksudnya. Makanya dikatakan padahal yang ada di sini lebih hebat daripada yang ada di Niniwe. Why? Karena di depan mereka adalah sang firman itu sendiri. Amin. Itu maksudnya, saudara. Lalu apa? Tanda berikut. Demikian juga tadi ada dikatakan Ratu Satan, Ratu Sheba. Ratu Sheba juga mengalami pertobatan bukan karena berjumpa tanda mujizat. Dia datang dan melihat dan mendengar hikmat Salomo. Itu sebabnya ratu ini pun akan menjadi ukuran penghakiman bagi orang Israel. Ya, karena dia bertobat karena hikmat Salomo. Nah, di depan mereka itu ada Yesus yang mengajar. Hikmatnya lebih dari Salomo. Itu loh maksudnya dari pembacaan ini semua. Dari sini kita ngerti. Oh ya, ini tadi ya, orang Niniwe dan orang Syria, sorry. Dari sini kita ngerti ini semua. Tapi ini yang saya senang, saudara. Bertanya dengan yang makasih. Tuhan bukan hanya adil, tapi Tuhan adalah kasih. Tuhan bukan hanya adil, Tuhan adalah kasih. Saya udah ngomongin musik. Dia kirim Yunus supaya Niniwe punya kesempatan bertobat. Jadi lewat teguran dia mengasihi Niniwe. Saudara, kalau saudara mengalami hal-hal teguran di dalam hidup, jangan buru-buru bilang Tuhan jahat. Amin. Dia mengasihi saudara. Yang lebih pacak, saudara, niatan Tuhan mengirim teguran lewat Nabi Yunus. Masalahnya Nabi Yunus dia juga ikutan banjir. Itu masalahnya. Jadi kita lihat dua gambaran di sini. Niniwe yang begitu jahat, Tuhan kasih. Nah, Yunus, Nabi yang dikirim tadi untuk menempatkan Niniwe, bandel juga. Menariknya, kepada Yunus pun Tuhan mengasihi. Amin. Tuhan berikan kasihnya kepada Yunus yang memberontak. Sedikitnya ada 3 bukti Tuhan mengasihi Yunus. 1, lewat badai. Dari mana saya bisa ngomong? Loh, ada ayatnya nih. Tetapi Tuhan menurunkan. Siapa yang menurunkan? Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar. Seakan-akan dia mengingatkan Yunus, Yunus, hei, salah jalan. Salah jalan Yunus. Lewat badai Tuhan bisa berbicara. Saudara sedang mengalami badai dan jangan buru-buru bilang Tuhan jahat dulu. Jangan Tuhan lagi berbicara. Amin. 2, lewat apa lagi? Lewat orang-orang di kapal. Sudah kalau sudah baca kitab Yunus lebih jauh, menarik. Orang-orang di kapal lebih rohani dari Yunus. Lebih rohani dari Yunus. Pada waktu ada badai, mereka berdoa. Walaupun berdoanya kepada Allah yang lain, mereka berdoa. Yunus tidur. Dan pada waktu Yunus bangun, Yunus tahu, dia tahu ini adalah badai gara-gara dia. Yunus bilang, ya udah buang saja lah ke laut. Ini pasti beres masalah. Tapi yang menarik, saudara, di ayat 13-14 dikatakan begini, lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal
itu kembali ke dalam. Why? Gak mau ada korban nyawa mereka itu. Mereka gak mau ada korban nyawa. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berseru mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Sampai minta ampun dulu gitu sama Tuhan. Jangan gara-gara saya ya Tuhan ya, istilahnya gitu. Orang ini jadi binasa. Janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki. Memang orang-orang ini Tuhan mengasihi. Lewat tanda kasih. Yang ketiga sudah lewat apa? Lewat ikan besar. Aduh Tuhan Yesus. Saya kalau menemukan ini sudah, aduh bisa menegakkan kayak apa? Begitu kasih Tuhan kepada kita. Loh, bukankah ikan besar itu bersibah ya? Yunus itu ditelan ikan. Yunus itu udah di kepalanya mangsanya udah mau mati kok. Sudah mau mati. Tapi Tuhan kirim ikan besar. Kenapa saya bilang Tuhan kirim ikan besar? Ada ayatnya lagi. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Wow, ini bukti kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya Yunus berubah dan memiliki hati Tuhan. Kalau saudara mengalami badai dan lain-lain seperti saya ceritakan tadi, kayak Yunus nih, saudara ini handal itu. Saudara, itu bukti Tuhan itu bisa jadi dalam badai itu memberikan tanda bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tujuan semua ini apa sih? Supaya Yunus berubah dan memiliki hati Tuhan, mengasihi orang-orang yang juga Tuhan kasihi. Di konteks ini, supaya Yunus berubah, memiliki hati Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang juga Tuhan kasihi. Puncaknya saudara, cara Tuhan mengampuni, dia kasih contoh dengan cara menjadi manusia, bahkan rela disalib, bahkan dia bangkit saudara untuk menyertai kita. Haleluya. Dari panjang lebar saya ngomong ini saudara, saya akan tutup dengan dua kesimpulan. Kesimpulan pertama, Dia mengasihi kita bukan karena kita baik, tapi karena Dia baik. Amin. Niniwe yang sejahat itu dikasihi begitu luar biasa. Aduh, tidak langsung dibinasakan, tapi diberikan teguran. Ini semua inisiasi dari mana? Dari Tuhan atau bukan? Itulah beda kekristenan dengan agama lain, saudara. This is the difference. Agama lain mereka berusaha menghampiri Tuhan. Kekristenan Tuhan yang datang menghampiri kita. Dia yang menginisiasi. Aduh, indah sekali. Oleh sebab itu saudara, sangat gila kalau saudara tidak meresponi kasih. Yang kedua, saudara, yang terakhir, Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dalam konteks itu, saudara, Tuhan yang memanggil Yunus, Tuhan juga yang mengasihi Yunus. Saya simpulkan saudara, secara keseluruhan kitab Yunus itu sebenarnya genrenya atau jenisnya saudara, sebenarnya kita katakan di zaman sekarang ini kitab satir. Sudah tahu kitab satir itu? Jenisnya kitab satir, di mana dipertontonkan seorang nabi yang mengenal Tuhannya, tetapi justru tidak mengerti makna kasih. Kita berarti dengan orang-orang di Niniwe yang katanya orang jahat. Begitu Yunus ngomong 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan. Itu doa istighfar banyak saudara. Tidak dijelaskan penyebabnya apa, gimana. Enggak, saya baca dalam kitab ini jelas tahu ya penyebabnya apa. Enggak, orang itu singkat. Itu banyak banyak. Tapi orang Niniwe satir sekali. Raja Niniwe, penduduknya ketika mendengar teguran singkat dari Yunus saja, semua langsung bertobat. Bahkan sampai sapinya ditulis. Sampai sapinya pun bertobat. Satir kan? Seorang nabi Tuhan yang harusnya paling mengenal kasih Tuhan, gak ngerti kehendak Tuhan. Sementara orang Niniwe yang katanya jahat itu begitu dia firman Tuhan, gak, aduh, ampun. Cukup
Tapi walau demikian, Tuhan pun mengasihi orang kaya Yunus. Ingat, Yunus kabur bukan karena takut loh ya, tapi karena tidak mau Tuhan mengampuni Niniwe. Bahkan lebih dalam lagi, keinginan Yunus mati sebenarnya saudara. Itu mengungkapkan isi hatinya, bahwa dia lebih rela menutup mata selama-lamanya daripada menyaksikan pengorbanan dan keselamatan orang-orang jahat. Tapi Tuhan mengangkatnya Tuhan untuk membawa berita kasih Tuhan. Saya berdoa, kita semua yang sudah menerima kasih karunia Tuhan lewat karya salibnya hari ini mengerti dan memahami dan mau menyadari, tidak seperti Yunus, Tuhan mau kita membawa kasih itu dan membawa orang-orang di sekitar kita merasakan kasih Tuhan. Amin. Kita menjadi agen kasih, bukan agen kasih saat hari Minggu aja, tetapi agen kasih setiap hari dimanapun kita ditempatkan. Amin. Kita tidak menyimpan pahit, kita tidak menyakiti orang lain, kita malah memberikan kasih kepada orang lain yang menyakiti kita. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita kasih tangan yang mulia buat Tuhan. Oh, terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Banyak yang beri saudara, Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Yesus aku, bercurah untuk menanggung diriku. Saudara-saudara yang mana? Model orang Niniwe atau model Yunus? Kalau saudara model Niniwe, Tuhan mengasihi saudara. Kalaupun saudara model Yunus, hari ini kita memang tidak sempurna, tetapi karya salib Tuhan, pengorbanan Yesus di kayu salib akan memampukan kita dan akan kembali kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Firman Tuhan sudah ditaburkan dan biarlah kami semakin memahami bahwa Tuhan mengasihi kami semua. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang sangat mengasihi dan kasih-Mu hebat dalam hidup kami, dan biar mulai hari ini kami mau meresponi kasih Tuhan di dalam hidup kami lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Kami yakin kebenaran-Mu memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahasa hamba-Mu terbatas, tapi biarlah kasih Tuhan semakin kami rasakan, semakin kami pahami, dan semakin nyata dalam kehidupan kami. Kasih tepuk tangan yang mulia dalam nama Yesus. Aku berdoa. Haleluya. Amin. Saudara diberkati pada pagi hari ini. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Bapak
Pendeta Andre yang sudah jadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati terus dalam pelayanan dan kehidupannya juga keluarganya. Puji Tuhan. Saudara sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Tapi mungkin sebelumnya ada di antara kita yang baru pertama kali hadir, barangkali saudara, kalau ada tolong angkat tangan di tempat saja. Yang baru pertama datang bersama kita, semuanya sudah kenal ya. Jadi kita semua jemaat yang setia, puji Tuhan. Kemudian saudara, silakan ditampilkan kalau ada pengumuman ya. Ini ada berita duka di mana mamanya saudara Sonda ya. Dari kami pulang oleh Tuhan pada hari Sabtu kemarin, dan hari ini jam 5 ada ibadah tetap ibadah malam kembang ya. Biasanya kan malam, tapi kali ini jam 5 sore saudara. Dilayani oleh gereja yang di baru, saya lupa namanya, gereja kalau nggak salah GKPI apa ya, atau GKIP saya nggak tahu. Masuk pegang itu yang di dekat Baso Singkawang ya, sebelahnya ya di situ. Ya, namanya adalah jemaat di situ. Dan kemudian besok pagi akan dikebumikan di TPU Pondok Rangon ya. Dia kelihatannya bukan ibadah tapi doa pelepasan jam 8 pagi. Ya, ada di rumah duka Cilambar, lantai dasar, ruang lili ya, lili. Jadi di bawah selesai ya, biasanya agak dalam. Karena itu kan ada ruang 1 sampai berapa, kalau nggak salah sampai 25-an, masih ke sana lagi ya, ruang lili ya. Ya, saudara, ini kita artinya berduka cita. Saudara yang mau sampaikan duka cita saudara boleh ke sana, atau mungkin kalau mau transfer juga ya silahkan. Mungkin kalau nggak bisa ke sana mau transfer juga ada. Itu ada juga di bawah ya, namanya Hendri Wijaya. Saudara sampai nama Indonesianya Hendri Wijaya. Ya, silahkan di grup juga ada saudara. Oke, kemudian pengumuman yang lain. Hari ini kita akan mengadakan persembahan kasih secara sukarela ya. Jadi nanti di pintu depan di samping ada 2 tempat persembahan untuk seperti biasa, ada 1 kotak persembahan putih ya. Punya putih, bungkusnya putih, itu untuk NTT. Saudara kan di NTT itu ada mengalami bencana alam yang luar biasa juga. Kalau nggak salah sih di sana banyak orang anak-anak Tuhannya ya. Jadi kita akan memberikan secara sukarela. Silakan saudara yang mau memberi ya, di pintu keluar. Ya, ya, kita juga akan memberikan, kalau saudara mau beri persembahan melalui transfer silakan ya. Ada BCA untuk tas maupun juga untuk temas, persembahan perpuluhan, syukur dan sebagainya. Itu di mana ini kalau saudara ada bisa pakai kupon ya, yang mau melalui doa tersebut ya. Tapi masih online saudara di YouTube, jadi tidak ada tatap muka ya. Sebab anak-anak itu perawan, jadi takutnya mereka udah lama nggak ketemu langsung pelukan ya saudara. Jadi nggak boleh, karena kita hindari dulu. Masih online ya. Kemudian tim sebentar ada yang jam 10 di lantai komisi di bawah ada ibadah ya, silakan yang remaja. Kemudian youth setiap hari Sabtu jam 6. Ya, kemudian ada yang lain. RBC ada nggak RBC hari Rabu ini? Ada ya, Rabu depan ya. Oke, jadi RBC kita Rabu depan ya, tanggal 28. Ya, nggak ada lagi ya saudara. Oke, kita akan masuk dalam doa syafaat, kemudian diakhiri dengan doa berkat. Ada beberapa saudara kita yang perlu kita doakan ya, seperti keluarga saudara Songtai ya, yang Tuhan sudah panggil mamanya supaya diberi terus kekuatan. Kita masih terus berdoa untuk Gina Arnold ya, dan juga yang lain-lain. Kemudian ada untuk saudari
Desi. Saudari Desi habis operasi usus besar ya. Jadi kita doakan dulu. Oke, saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih oleh kasih dan kemurahan-Mu. Kembali kami mendengar firman-Mu tentang kasih-Mu yang luar biasa, Tuhan. Tidak ada yang lebih besar daripada kasih Tuhan. Kita bersyukur karena kami boleh menjadi milik-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang Kau panggil untuk dikasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kiranya kasih itu tidak berhenti di kami, tapi terus kami juga bisa bagikan kepada orang lain. Mari kami Tuhan sebagai penyalur kasih dari Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya banyak jiwa dimenangkan dan diselamatkan. Terlebih lagi kalau itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami, sanak saudara kami, sahabat teman kami yang kami kasihi. Mari Tuhan tolong bahkan orang-orang lain juga, supaya mereka juga merasakan kasih-Mu, mendapat kasih-Mu, pengampunan daripada Tuhan dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hamba-Mu yang sudah jadi berkat bagi kami sekalian. Saudara Andre, Tuhan berkati terus, pakai terus dalam kehidupannya. Demikian juga dalam keluarganya, Tuhan berkati istri dan anaknya ya Tuhan, supaya melalui mereka nama Tuhan selalu dipermuliakan. Bahkan keluarga besarnya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang bertugas pada hari ini dalam pelayanan, baik sebagai worship leader, singer, para pemain musik yang mengoperasikan sound, para usher, ya amborin ya Tuhan, hari ini ya Tuhan tolong yang lain Tuhan. Mari Tuhan berkati semuanya, boleh memuliakan nama-Mu, tambah-tambah ya Tuhan di dalam melayani dan mengiring Kau, juga para pemain musik ya Tuhan, semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih demikian juga kami yang sudah hadir bersama dalam ibadah pada hari ini. Tuhan tahu persis kebutuhan kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan jawaban kepada kami. Ya Tuhan, apapun kebutuhan kami, yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihugurkan, yang bermasalah ada jalan keluar, yang kekurangan boleh dicukupkan ya Tuhan. Mari Tuhan berkati. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga daripada saudara Sontai, di mana Tuhan sudah panggil namanya, beri kekuatan kepada keluarga besarnya, mereka boleh tetap mengucap syukur kepada-Mu. Dan Tuhan juga tolong segala upacara, segala saat penguburannya juga Tuhan berkati dan berikan cuaca terang ya Tuhan, sehingga mereka boleh merasa lebih terhibur karenanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk beberapa saudara kami yang sakit, Tuhan juga tolong, seperti Gina Arno, Tuhan terus pulihkan ya Tuhan. Kami juga bersyukur kalau saudari Era juga habis operasi di bibirnya, sudah ada bersama kami. Tuhan memberkati terus kesehatannya. Demikian juga Tuhan untuk Ibu Angkin, Tuhan terus berkati juga, tambahkan kesehatan. Dan juga kepada saudari Desi yang habis operasi usus besar, Tuhan juga tolong ya Tuhan. Mari Tuhan jamah sudah boleh pulih kembali seperti semula. Saudara-saudara kami yang lain, Tuhan tahu persis mereka, Tuhan kami tidak sebut nama mereka, tapi kiranya Tuhan menolong mereka satu demi satu tanpa terkecuali, bahkan yang terlupakan sekalipun Tuhan tidak pernah lupa mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk NTT ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, serobanyak kami bisa memberikan itu, kiranya Tuhan juga memberkati untuk menjadi berkat bagi mereka semua. Beri kekuatan, penghiburan mereka yang sedang mengalami bencana di NTT, bahkan di tempat-tempat lain juga ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang kami berikan, kiranya Tuhan juga membalas dengan berkat-Mu. Bagaimana firman mengatakan, berilah maka kepada-Mu akan diberi. Baik persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan yang lain Tuhan, semuanya boleh mendatangkan kebaikan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk program pemerintahan negara kami Tuhan, terus vaksinasi supaya terus semakin meluas merata, bahkan jemaat kami juga boleh ikut divaksinasi semuanya tanpa terkecuali untuk menambah komunitas kami ya Tuhan. Mari Tuhan berkati juga Tuhan untuk Pak Jokowi bersama dengan seluruh jajarannya menjadi abdi negara yang benar-benar menyejahterakan bangsa dan negara ini. Berkati juga gereja kami ya Tuhan, bahkan gereja-gereja di sekitar kami semuanya dengan berkat yang melimpah ya Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Demikian juga seluruh pengurusnya Tuhan berkati, seluruh aktivis, bahkan seluruh jemaatnya tanpa terkecuali.
baik yang ada di ibadah kami maupun juga mereka yang sudah mengikuti ibadah online. Tuhan juga memberkati semua satu demi satu. Terpuji nama Tuhan. Kalau sebentar kami meninggalkan ruangan ini, kami bercatu juga menyertai, melindungi, memberkati setiap kami. Dan sekarang Tuhan, kami perlu berkat yang dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari berkati kami ya Tuhan. Kasih kemurahan yang melimpah bagi kami sekalian. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari saudara dan bangkit berdiri dan persiapkan diri untuk memberkat yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat melimpah, baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah aktivitasmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, bahkan diberkatilah keluargamu dengan berkat yang dari Allah, keselamatan untuk memperoleh hidup yang kekal, dan juga kasih karunia Bapa di sorga, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha. Yang percaya kita katakan bersama-sama,